نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلم ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ba'du, dan adapun setelah itu maka sungguh telah membicarakan kepada kita Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, tentang sesuatu yang berhubungan dengan kesucian Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Yang mana seperti yang sudah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat pada sesuatu dan tidak juga bertempat oleh sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak sesuatu itu bertempat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak dicakup oleh tempat, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Suci untuk terbatas pada sebuah zaman. Zaman tidak mencakup akan Tuhan juga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala beliau ada sebelum beliau itu menciptakan akan zaman, akan masa dan tempat. Dan begitu juga Allah. Adanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan akan yang namanya masa dan akan yang namanya tempat, Allah tetap seperti ada yang dulu beliau itu sebelum menciptakan akan tempat dan masa. Bagaimana beliau dulu? Apa adanya beliau sebelum menciptakan akan zaman dan akan masa dan tempat, begitu juga Allah sekarang keadaannya. Bukan beliau itu berubah, bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita Allah menciptakan akan tempat, Allah menciptakan akan zaman, setelah itu Allah malah masuk di dalam tempat, Allah masuk di dalam zaman. Gak mungkin, karena Allah yang menciptakan itu tempat, Allah yang menciptakan akan itu zaman. Itu tempat dan itu yang namanya zaman, yang namanya waktu, itu berhajat kepada Allah. Maka gak mungkin Allah masuk di dalam itu waktu atau di dalam tempat. Allah gak berhajat kepada itu tempat atau kepada itu waktu.
Dan seperti yang kita ketahui kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada semua makhluknya dengan sifat-sifat beliau. Tidak ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala selain Allah. Dan tidak ada pada selain Allah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya seseorang kan seperti yang kita ketahui, seandainya dia itu berbicara sesuatu yang mana mungkin dia itu berbicara sesuatu daripada keagungan kecintaan dia terhadap Allah, yang mana dia sebagian manusia ketika dia itu mempelajari akan ilmu akidah dan dia itu tenggelam pada kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia sudah enggak ingat lagi kepada dirinya. Sampai sebagian ada terucapkan kata-kata seakan-akan dia itu mengatakan Allah bertempat pada dirinya atau dirinya bertempat pada Allah. Maka itu kan keluar sudah daripada aturan syariat, maka dari situlah kan dibunuh kadang-kadang. Itu kadang-kadang orang memang itu dia itu keluar daripada batasan. Mungkin ya sebahagian gara-gara mereka itu sudah terlalu cinta sama Allah, sudah enggak merasa lagi daripada dirinya. Sampai-sampai seakan-akan dia mengucapkan kata-kata yang mana dipaham secara zahir kata-kata dia mengatakan Allah bertempat pada dirinya atau dia berada pada Allah. Nah, itu enggak bisa. Kalau sudah terucap dengan kata-kata itu, maka mereka itu kan bisa dihukum dengan hukuman bunuh. Seperti yang kita ketahui kan ada yang namanya Husain Al-Hallaj. Beliau itu kan mengucapkan akan kata-kata yang mana itu secara zahirnya itu kafir, maka dibunuh. Seperti juga kan yang namanya dulu kalau kita di Indonesia kan ada yang namanya Aulia Utis kan wali 9, wali Songo, dan dikatakan sebenarnya di sana ada wali yang ke-10. Tapi ini wali yang ke-10 katanya sangatlah kuat pada ilmu ma'rifat. Tapi karena sangat kuatnya ma'rifatnya, setelah itu kekuatan cintanya pada Allah, dia itu sangat gak ingat lagi sama dirinya, sampai-sampai dia mengucapkan kata-kata yang memang itu gak layak untuk diucapkan. Dia mengatakan bahwasanya Allah ada pada dirinya, atau misalnya kan Allah berada di dalam jubahku. Itu maka dibunuh oleh Wali Songo. Bukan di zaman Wali Songo juga ada, bukan hanya di zaman Wali Songo, bahkan ada juga di zaman yang dulu, di zaman Junaid Al-Baghdadi, kalau nggak salah yang tadi kita ceritakan itu Husain Al-Hallaj. Dan ada juga seperti yang kita kan dikatakan di Banjar dulu kan ada yang namanya Syekh Abdul Somad Abulung. Kan beliau ketika ada ditanya mana Abdul Somad, kata beliau nggak ada Abdul Somad, yang ada Allah aja. Setelah itu ketika ditanya lagi di mana Allah, kata beliau nggak ada Allah, yang ada Abdul Somad. Itu kan kata-kata keluar daripada batasan, itu nggak bisa lagi dimaklumin. Kadang-kadang sudah itu mereka dihukum bunuh. Kenapa? Karena menjagakan akan orang-orang awam. Mereka mungkin kita katakan ya kita masih mengetikadkan mereka itu adalah orang-orang saleh. Mungkin mereka gara-gara kecintaan mereka terhadap Allah sudah lupa sama diri mereka sendiri. Jadi terucapkan kata-kata seakan-akan mereka itu mengatakan Allah bertempat pada mereka atau mereka bertempat pada Allah. Tapi itu enggak bisa. Allah enggak bertempat pada seseorang, pada zat, dan zat juga tidak bertempat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata mereka ya bisa kita katakan ya memang mereka itu terlalu cinta sampai enggak ingat lagi. Enggak ingat lagi. Wa annahu muqaddasun 'anil taghayyur wal intiqal, dan kemarin sudah kita baca bahwasanya Allah itu maha suci daripada perubahan wal intiqal, dan perpindahan. Artinya perpindahan daripada keadaan kepada keadaan yang lain, perpindahan daripada satu masa kepada masa yang lain, perpindahan daripada tempat kepada tempat yang lain, itu enggak mungkin. Allah maha suci daripada itu. Allah jauh daripada itu. Kenapa? Karena itu semua yang namanya perubahan atau perpindahan daripada keadaan kepada keadaan lain, dari masa ke masa yang lain, dari tempat ke tempat yang lain, itu adalah sifat daripada sesuatu yang hadis. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Qadim. Maka Allah enggak mungkin bersifat dengan sifat-sifat yang hadis. Karena jikalau Allah bersifat dengan sifat yang hadis, maka dia jadi dihukumkan Allah hadis. Itu mustahil. Allah mustahil beliau itu hadis. Allah Tuhan yang Maha Qadim. Maka karena kita mengatakan Allah Tuhan yang Maha Qadim, maka enggak mungkin Allah berubah. Allah enggak mungkin berpindah daripada keadaan kepada keadaan yang lain.
La tahulluhul hawadits, tidak Allah itu bertempat pada sesuatu. La tahulluhu al hawadits, tidak bertempat padanya Allah al hawadits, sesuatu yang baru. La tahulluhu al hawadits, tidak bertempat padanya Allah al hawadits, sesuatu yang baru. Wala ta'tarihil awarid, dan tidak juga datang kepada Allah al awarid, sesuatu yang mendatang. Tidak mengenai akannya Allah al-awarid, sesuatu yang mendatang. Bal la yazal, bahkan akan tetapi la yazal, Allah senantiasa fi nu'uti jalalihi, pada sifat-sifat keagungannya, munazzahan, terhindar, aniz zawal, daripada akhir. Munazzahan, terhindar anizawal, daripada akhir, atau terhindar daripada terhentinya sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kekuasaan. Nah, sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala itu munazzah, terhindar daripada berhenti. Gak mungkin kita katakan Allah hari ini, Allah sekarang kuasa, nanti gak kuasa lagi, enggak. Allah tetap kuasa. Jadi Allah itu bersifat dengan sifat-sifat keagungan, tapi kata Imam Ghazali, munazzah, terhindar anizawal, daripada berhentinya itu sifat keagungan. Munazzah, terhindar daripada berakhirnya itu sifat keagungan, gak akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha hidup, tetap Allah hidup, gak ada akhir daripada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berkehendak, tetap Allah berkehendak, gak ada akhir daripada sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat melihat, Allah tetap melihat, gak akan berakhir. Allah maha kaya, tidak berhajat kepada makhluk, Allah tetap itu keadaan, gak akan berubah. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah menciptakan akan langit, akan tempat atau akan masa. Allah kan gak berhajat kepada yang namanya tempat dan kepada yang namanya masa. Ketika Allah sudah menciptakan, gak mungkin Allah setelah itu kata kita berubah. Allah timbul sekarang malah berhajat kepada makhluknya, kepada makhluk. Allah berhajat kepada waktu misalnya, atau berhajat kepada tempat, gak akan. Allah la yazal, senantiasa fi nu'uti jalalihi, pada sifat-sifat keagungannya, munazzahan, terhindar anis zawal, daripada berakhir sifat keagungan beliau, gak mungkin. Munazzah, terhindar anis zawal, daripada terhentinya itu sifat keagungan. Jadi Allah senantiasa maha agung. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang layak bagi beliau, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah taala qadim, seperti zat Allah Subhanahu wa taala, dan zat Allah Subhanahu wa taala juga qadim, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan Allah, kebesaran Allah itu menazimi akan zat beliau. Selalu zat beliau itu agung, selalu zat beliau itu maha mulia. Dan tidak sampai kepada hakikat daripada sifat Allah oleh orang-orang yang mempelajari akan sifat Allah. Sebanyak-banyaknya seseorang, sedalam-dalamnya seseorang mempelajari akan sifat Allah, akan tetapi dia enggak akan sampai kepada hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang makhluk yang menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, menetapkan akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita mengetahui bahwasanya kita enggak akan sampai kepada mengetahui hakikat daripada zat Allah, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hanya mengetahui akan Allah yaitu Allah sendiri yang mengetahui akan hakikat beliau. Wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istikmal, dan pada sifat-sifat kemuliaannya Allah mustaghniyan, Allah itu tidak memerlukan, tidak berhajat, an ziyadatil istikmal, daripada tambahan penyempurnaan. Allah bersifat kemuliaan dan Allah tidak berhajat, tidak memerlukan daripada tambahan penyempurnaan. Jadi Allah sudah Tuhan maha sempurna, enggak perlu disempurnakan. Jadi ketika kita itu mentaati Allah bukan untuk menambah akan keagungan Allah, enggak.
Kalau kita bertasbih bukan untuk menambah keagungan Allah, mensucikan Allah lebih suci, enggak. Kita yang perlu mensucikan akan diri kita. Kita perlu mensucikan akan i'tiqad kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan makhluk. Allah enggak mendapatkan manfaat daripada kita. Kita yang mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memudaratkan akan Allah oleh maksiat kita. Kita maksiat, apakah itu memudaratkan akan Allah? Enggak. Itu yang maksiat itu hanya memudaratkan akan seseorang yang bermaksiat itu sendiri. Dan menghadapnya seseorang hamba kepada Allah, apakah itu menambahkan akan keagungan Tuhan? Enggak. Jadi Allah maha bersifat dengan sifat kemuliaan, dan Allah enggak perlu daripada tambahan penyempurnaan, karena Allah memang sudah sempurna. Memang Allah sempurna, Tuhan yang maha sempurna. Dan juga tidak mengurangi daripada keagungan beliau ketika seseorang hamba misalnya berpaling daripada Tuhan. Apakah itu mengurangi daripada keagungan Tuhan? Enggak. Jadi Allah memang maha suci, gak berhajat kepada seorang pun makhluk. Akan tetapi kita makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Dan bahwasanya Allah fi dzatihi, pada zatnya beliau, ma'lumul wujud, diketahui ada. Ma'lumul wujud, diketahui adanya, bil uqul, dengan akal-akal. Dan kesudahan daripada akal-akal, daripada memperdapati adanya Allah Subhanahu wa taala, hanya itu akal memperdapati bahwasanya Allah ada. Dan akal itu memperdapati bahwasanya Allah maha suci daripada kekurangan. Dan setelah itu, apakah makhluk itu akan memperdapati bagaimana atau bagaimana gambaran? Enggak ada. Kalau hanya makhluk itu sampai kepada menetapkan Allah ada. Allah maha suci daripada segala kekurangan. Allah bersifat dengan segala keagungan. Itu aja sampai. Enggak akan kita tahu bagaimana Tuhan, enggak ada. Itu enggak. Bila kaifin walan hisar, kan seperti yang kalian pelajari di dalam Abda Ubis. Dikatakan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakikat wajidul wujud, artinya hakikat Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kemuliaan dan sifat-sifat keagungan itu tidak bisa didapati akan hakikatnya. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya seperti yang orang-orang dulu, kan kata orang dulu, belajar sampai kalian itu tahu bahwasanya kalian itu adalah orang yang tidak tahu. Artinya kita itu mempelajari, memperkenalkan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai kita tahu bahwasanya kita itu enggak kenal sama Allah. Jadi dikatakan kan darkul anjizi andarakil idraku. Badarkul anjizi, kita memperdapati akan ketidakmampuan kita, andarakil idrak, daripada mengenal Allah. Kita tahu bahwasanya kita enggak mampu untuk mengenal Allah. Idraku itu yang namanya pengenalan yang kita dituntut untuk mengenal. Kita itu dituntut belajar mengenal Tuhan sampai kita tahu bahwasanya kita enggak akan kenal sama Tuhan. Sampai kita tahu bahwasanya kita itu enggak tahu sama yang namanya Tuhan. Jadi seseorang belajar akan yang namanya akidah, akan mengenai Allah Subhanahu wa taala ketika dia belajar sampai dia itu kepada derajat yang mana dia itu tahu akan bahwasanya dia itu enggak tahu akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya, itu yang dikehendaki. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat sampai tahu sampai dengan Tuhan, bagaimana? Artinya sampai tahu bahwasanya kita itu enggak akan tahu, itu yang dituntut. Adapun hakikat Allah kita enggak akan tahu. Hakikat Allah, hakikat daripada sifat Allah kita itu tidak akan tahu. Jadi kita belajar sampai kita tahu bahwasanya kita itu tidak akan tahu. Itu yang dituntut.
Nah, ketika kita tahu bahwasanya kita itu enggak tahu, maka itu yang dinamakan ma'rifat. Mar'iyuz zat bil absar. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan al-mar'i yang terlihat az-zat, zat beliau bil absar dengan penglihatan. Kenapa? Karena bahwasanya ketika kita mengetahui bahwasanya Allah ada, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada, maka berarti boleh juga yang namanya melihat Tuhan. Nah, boleh juga yang namanya melihat akan Tuhan. Kenapa? Karena alasan daripada melihat adanya sesuatu. Ketika sesuatu ada pasti bisa dilihat. Nah, apabila boleh yang namanya melihat sesuatu yang ada, maka boleh melihat akan segala sesuatu yang ada. Ketika kita bilang melihat sesuatu yang ada itu boleh atau enggak? Boleh. Berarti segala sesuatu boleh dilihat. Kita bisa juga yang namanya melihat akan Tuhan. Akan tetapi itu secara akalnya aja dulu. Akan tetapi secara syariat Rasulullah bilang sama kita itu tidak akan bisa melihat Tuhan di dunia ini. Itu tadi secara akal yang namanya Allah ada, berarti Allah bisa dilihat. Akan tetapi secara syariat Rasulullah bilang kita itu tidak akan bisa melihat Tuhan kita kecuali nanti sudah kita itu berakhir daripada kehidupan. Kan Rasulullah menyabdakan wa inna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamut. Rasulullah yang bilang wa inna ahadan, dan bahwasanya seseorang minkum daripada kalian lan yara rabbah, tidak akan bisa melihat Tuhannya hatta yamut, sehingga dia mati. Jadi kalau dia itu masih hidup gak akan bisa melihat Tuhan. Nanti ketika di surga baru seseorang itu melihat akan Tuhan. Jadi itu kan memang itu hadis juga berkaitan dengan masalah Dajjal. Karena kan yang namanya Dajjal mengaku Tuhan, tapi kita orang-orang mukmin tahu Nabi mengabarkan kepada kita itu enggak akan melihat Tuhan. Berarti ini Dajjal ngaku Tuhan, ini bohong. Karena kita sudah dikabarkan oleh Rasulullah enggak akan melihat akan Tuhan kita. Itu secara dengan mata zahir kita. Adapun yang namanya melihat dengan mimpi itu enggak masalah kata ulama. Bahkan kan dikatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau itu bermimpi melihat akan Tuhan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menanya kepada Allah, "Ya Allah, dengan apa aku ini bisa melihat Engkau ini? Bagaimana aku bisa melihat Engkau?" Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, biqiraati kitabi, kalau nggak salah, dengan engkau itu membaca akan Al-Quran. Kau membaca akan kitabku yaitu Al-Quran. Itu dengan engkau membaca akan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ahmad bin Hanbal, engkau itu bisa melihat aku. Tapi itu di dalam mimpi aja. Kalau secara yang zahir nggak bisa. Yang hanya melihat Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika hidup beliau, ketika beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan. Adapun kita umat gak akan ada. Bahkan kan seperti yang kita sering dengarkan biasanya di cerita Isra Mi'raj, Nabi Allah Musa minta pengen lihat akan Allah, tapi disuruh lihat akan gunung. Kalau kamu itu sanggup lihat gunung, kalau bergoncang nggak akan berubah, engkau tetap akan teguh, maka engkau akan melihat aku, kata Allah kan. Ternyata Nabi Allah Musa melihat akan gunung, tiba-tiba itu gunung nampak kepadanya, pada itu gunung akan kebesaran Tuhan. Tiba-tiba sudah Nabi Allah Musa pingsan, nggak bisa lihat akan Tuhan. Jadi yang memang hanya Nabi Muhammad SAW yang melihat akan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat kita akan melihat akan Tuhan kita. Kenapa? Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wujuhun, muka-muka, yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah, bercahaya. Kenapa jadi bercahaya? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, memandang.
Jadi muka-muka manusia nanti pada hari kiamat banyak yang bercahaya karena dia itu bisa memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga bersabda, "Satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr." Satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Bagaimana kita melihat Tuhan, jelas atau enggak jelas? Kata Rasulullah, "Kama tarawnal qamar lailatal qadar." Bagaikan kalian itu melihat akan yang namanya rembulan Lailatul Badar pada malam Badar itu kayak malam 13, 14, 15 malam purnama. Nah, artinya kita itu kata Rasulullah kalian akan melihat akan Allah dengan sangat jelas. Ni'matan itu kita melihat akan Tuhan. Kata Imam Ghazali, ni'matan minhu, sebagai nikmat minhu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa lutfan, dan kelembutan, bil abrar, bagi orang-orang yang baik. Di mana itu kenikmatan? Fi daril qarar, itu kenikmatan diberikan oleh Allah ketika kita itu berada di daril qarar, di surga. Jadi yang namanya melihat akan Tuhan itu adalah sebuah kenikmatan, dan itu adalah kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang itu hanya orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu di dalam kebaikan. Adapun orang-orang kafir, mereka itu enggak akan melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'ar rabbihim yawma idzil la mahjubun." Kalla, innahum, bahwasanya mereka, an rabbihim, daripada Tuhan mereka, la mahjubun, sungguh terhalangi, sungguh terdinding, gak bisa melihat akan Tuhan orang-orang yang kafir. Jadi yang namanya melihat akan Allah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Adapun orang-orang yang kafir, mereka itu kan memang jauh daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kan kita akan tadi bilang nikmah itu melihat Allah adalah sebuah kenikmatan, walutfan, dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan kelembutan daripada Tuhan, daripada Allah? Karena dikatakan bahwasanya orang-orang yang rindu kepada Tuhan itu hati mereka itu kan bernyala-nyala dengan yang namanya api kerinduan. Itu api kerinduan daripada seorang makhluk tidak akan tidak akan tenang kecuali dia itu bisa melihat akan Tuhan. Jadi orang-orang yang abrar, kan kata lutfan lil abrar, orang-orang yang selalu baik. Kan di sana ada yang namanya derajat abrar, ada yang derajat lebih tinggi lagi, muqarrabin. Kalau abrar aja lihat akan Tuhan, apalagi yang derajatnya muqarrabin. Wa itsmaman lin na'im, dan itu melihat Tuhan adalah itsmaman, penyempurna, lin na'im, bagi kenikmatan. Bin nazari, dengan memandang, ila wajhihil karim, kepada zatnya Allah al-karim yang maha mulia. Yang mana Allah maha mulia pada zat beliau, maha mulia pada sifatnya beliau, dan juga maha mulia pada perbuatan beliau. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba sebelum Allah diminta. Dan segala sesuatu memang sudah ditakdirkan, kenikmatan sudah ada semuanya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalau begitu kata kita, untuk apa lagi kita berdoa kalau semua segala sesuatu itu sudah ditulis? Yang namanya doa itu sebenarnya kita itu menampakkan akan kehambaan kita terhadap Allah. Jadi yang namanya doa, kita itu menampakkan, wahai Allah, aku hamba yang berhajat kepada Engkau, aku hamba yang perlu kepada Engkau. Kan dikatakan Imam Haddad, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari, maka doaku
wabtihali dan kesungguhanku pada berdoa, syahidun itu sebagai bukti, biftiqari dengan kefakiranku kepada engkau, aku berhajat kepada engkau. Falihadza sirri ad'u fi yasari wa asari, dan karena ini rahasia maka aku selalu berdoa kepada engkau fi yasari wa asari, pada waktu mudah dan pada waktu susah. Setiap waktu aku berdoa kepada engkau. Kenapa? Karena yang kita itu memang berdoa karena kita merasa kita itu berhajat kepada Allah. Bukan kita itu berdoa karena kita pengen sesuatu. Sesuatu itu ya secara zahir kadang memang kita begitu kan. Kita pengen sesuatu baru kita berdoa. Tapi sebenarnya kita itu berdoa menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita fakir, berhajat kepada Beliau. Adapun segala sesuatu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Tapi yang namanya doa ya bisa kita katakan itu tanda. Ketika kita itu bisa berdoa, itu pertanda bahwasanya Allah pengen memberikan kita kebaikan. Itu tanda. Jadi sebenarnya yang namanya takdir sudah bertulis. Akan tetapi ketika Allah memberikan kita itu, menjadikan kita bisa berdoa, itu tanda bahwasanya Allah memang pengen memberikan kita dengan itu yang kebaikan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan ilmu, kita diberikan oleh Allah taufik untuk berdoa, untuk meminta ilmu, berarti Allah menghendaki untuk memberikan kita ilmu. Kita meminta kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, orang yang baik. Ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk berdoa kepada Beliau, memohon kepada Beliau supaya Allah menjadikan kita orang saleh, itu tanda Allah pengen menjadikan kita orang yang saleh. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, akan tapi yang namanya doa kita perlu. Kenapa? Itu tanda. Ketika kita berdoa itu alhamdulillah kita bersyukur, tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Al-aslur rabi, al-aslus salis, asal yang ketiga. Jadi kemarin kita kan sudah belajar daripada asal pertama dan asal yang kedua. Ini sebenarnya sudah kita mempelajari akan beberapa sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita itu sudah mempelajari akan yang namanya sifat wujud. Kita sudah mempelajari akan yang namanya sifat qidam, dan kita mempelajari akan yang namanya sifat baqa, dan kita mempelajari yang namanya sifat qiyam bin nafsi, berdirinya Allah, artinya tidak berhajatnya Allah kepada makhluk. Dan kita juga mempelajari akan bersalahannya Allah daripada segala yang baharu, berbedanya Allah daripada segala baharu. Ini memang metode orang dulu. Orang dulu kayak gini aja, kayak sekedar akidah disebutkan Allah begini, Allah tidak bergambar, Allah tidak bertempat. Itu metode orang dulu. Jadi adapun metode yang terkemudian kan ada baru sifat wujud, sifat qidam, baqa, itu ini masa terkemudian. Kalau orang-orang dulu belajarnya begini aja. Jadi memang aturan yang dulu ini, memang tata cara orang-orang yang dulu. Adapun yang Ikai Abda Ubis kan memang pengarangnya itu sudah terkemudian. Kalau Imam Ghazali lebih dulu. Al-aslu salis, asal yang ketiga. Fil hayah wal qudrah. Ini sekarang berarti kita sudah masuk kepada pembahasan sifatul ma'ani. Sifat al-ma'ani kan ada yang namanya sifat nafsiyah, ada yang namanya sifat salbiyah. Sekarang kita masuk kepada sifat ma'ani. Al-hayah wal qudrah. Fil hayati wal qudrah, pada hayat artinya kehidupan. Allah Tuhan yang maha hidup, fil hayah pada sifat hidup Allah, wal qudrah, dan yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al qudrah, kekuasaan. Nah, yang namanya qudrah kita harus tahu dulu. Yang namanya sifat qudrah, sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang menuntut untuk menimbulkan sesuatu yang boleh. Sifat yang menuntut untuk menimbulkan sesuatu yang boleh, yang memang dikehendaki oleh Allah adanya.
Jadi sifat kudrah, kekuasaan Tuhan, artinya ini adalah sifat menuntut untuk menimbulkan sesuatu daripada ketiadaan kepada yang namanya ada. Yang mana ini sesuatu yang ditimbulkan daripada ketiadaan kepada ada, ini harus sesuatu yang memang boleh adanya. Ini sesuatu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi sesuatu Allah menciptakan sesuatu dan beliau tidak menghendaki itu sesuatu, enggak mungkin. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang mana sesuatu itu memang enggak boleh ada. Jadi yang namanya sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhubungan dengan mustahil. Apa yang mustahil? Kan kita mengetahui Allah mustahil mempunyai anak. Kata kita Tuhan Maha Kuasa berarti misalnya ada yang bilang Tuhan Maha Kuasa berarti Tuhan kuasa untuk membuat anak bagi beliau, enggak. Yang namanya sifat kudrah tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Jadi sifat kudrah itu sifat menuntut untuk mengeluarkan sesuatu daripada atau menimbulkan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Akan tetapi itu sesuatu memang sesuatu yang boleh adanya. Dan itu sesuatu memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin terjadi sesuatu dan Allah enggak kehendaki, enggak mungkin. Jadi dalil daripada kekuasaan Allah apa? Bukti daripada kekuasaan Allah timbulnya segala sesuatu ada. Ini dalil bagi kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahwasanya Allah hayyun qadir, Tuhan yang maha hidup, qadir yang kuasa, hayyun qadirun jabbarun qahir. Allah maha hidup dan maha kuasa. Nah, dikatakan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kan itu disyaratkan dengan yang namanya kehidupan Allah. Kalau Allah enggak hidup, bagaimana kita sifatkan Allah dengan maha kuasa? Enggak bisa. Jadi yang namanya kudrah itu disyaratkan bahwasanya Tuhan bersifat dengan sifat hidup. Enggak mungkin kan kuasa tapi enggak hidup, enggak mungkin. Jadi enggak mungkin Allah itu qadir dan beliau itu tidak hidup. Dan yang namanya sifat hidup atau seseorang yang hidup kalau tidak kuasa, maka itu adalah seseorang yang hidup yang kurang. Jadi Tuhan hidup dan Tuhan itu pasti juga kuasa. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan hidup tapi tidak kuasa, berarti Tuhan itu adalah seseorang yang hidup yang di dalam kekurangan. Gak mungkin Tuhan kita berada pada sebuah kekurangan. Enggak. Tuhan maha sempurna. Maka kekuasaan Allah itu bukti bagi hidupnya Allah. Bagi sifat Allah, bagi Allah itu bersifat dengan sifat hidup. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah itu adalah syarat bagi kekuasaan Allah taala. Enggak mungkin adanya kuasa tanpa adanya kehidupan. Dan yang namanya kekuasaan Allah itu kekuasaan Allah yang mana Allah menciptakan akan alam semesta, menimbulkan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Ini adalah dalil bukti daripada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sifat hayah dan sifat kudrah itu sangat luar biasa hubungannya. Jadi yang namanya sifat kudrah adalah sifat yang menuntut untuk menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu. Jadi yang namanya sifat kudrah itu berhubungan dengan sebuah sesuatu mulai sebelum adanya. Dan juga itu sifat kudrah berhubungan dengan sesuatu setelah adanya itu sesuatu. Ketika Allah menciptakan kita, itu kan berhubungan dengan sifat kudrah Allah, menciptakan mewujudkan akan kita. Setelah itu setiap detik daripada keberadaan kita, ini jisim badan kita masih ada, masih kokoh, masih bisa menjadi manusia, masih bisa bergerak, masih bisa tidak hancur. Ini juga semuanya dijaga oleh Allah dengan kekuasaan beliau. Jadi yang namanya sifat kudrah Allah berhubungan dengan kita
dengan ciptaan beliau sebelum kita ada dan juga berhubungan dengan kita setelah kita ada. Jadi sifat kudrat Allah tetap berhubung sama hamba beliau. Jabbar, Tuhan yang jabbar. Apa itu makna jabbar? Artinya Tuhan yang tidak ditolak hukumnya. Itu yang namanya jabbar. Artinya yang tidak ditolak akan hukumnya. Kalau beliau menghukumkan akan sebuah sesuatu, gak ada yang bisa menolak daripada hukum Allah. Dan Tuhan yang tidak mempengaruhi padanya oleh tujuan orang yang menuju. Artinya Tuhan yang tidak mungkin dipengaruhi oleh orang lain, gak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi akan segala sesuatu dan segala sesuatu tidak akan mungkin mempengaruhi akan Tuhan. Itu kan? Tuhan yang menghukumi segala sesuatu dan segala sesuatu enggak akan bisa menolak daripada hukum Allah. Dan sesuatu yang lain selain Allah gak mungkin mempengaruhi akan Tuhan, gak bisa. Itu yang namanya Jabbar. Qahir, Tuhan yang qahir. Apa itu qahir? Artinya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-Qahir artinya yang berkuasa atas segala sesuatu. La ya'tarihi qusur, tidak mengenai akannya Allah, tidak menimpa akannya Allah qusurun, kekurangan. Wala ajzun, dan tidak mengenai akan Allah, tidak menimpa akan Allah ajzun, oleh ketidakmampuan. Jadi Allah tidak mengenai akan beliau kusurun, kekurangan. Arti kekurangan itu apa maksud di kekurangan di sini? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tidak ada sesuatu yang menghalangi daripada Allah itu menyempurnakan semua yang beliau kehendaki, enggak ada. Kalau misalnya kalau kita kan manusia kadang-kadang menghendaki sesuatu di tengah perjalanan, setengah sudah proyek yang kita inginkan ternyata enggak tercapai. Akan tetapi Allah enggak ada yang namanya kusur bagi beliau, terhalangi atau kurang daripada kesempurnaan yang pengen beliau lakukan, enggak ada. Jadi tidak mengenai akannya Allah Subhanahu wa taala kekurangan atau terhentinya beliau daripada menyempurnakan sesuatu yang beliau kehendaki. Itu tidak mungkin. Wala ajizun, dan tidak juga menghubungi mengenai akan Allah ajizun oleh ketidakmampuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki akan sesuatu, maka Allah menjadikan itu sesuatu tanpa ada taraddud, tanpa ada runding lagi. Allah Maha Kuasa langsung aja. Kalau kita kan pikir dulu bisa nggak atau bisa nggak. Kalau Allah nggak ada gitu. Allah nggak ada seperti kita itu. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, sempurna kekuasaan beliau. Kalau kita kan ya terbatas. Kadang-kadang kita mikir dulu bisa nggak. Kalau Allah nggak begitu. Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, hanya saja perkara Allah, keputusan Allah, idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki akan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun, bahwa Allah mengatakan bagi itu sesuatu kun fayakun. Jadi maka jadi. La ta'khudhuhu sinatun, tidak menimpa akannya Allah sinatun oleh tekalap, bisa bahasa kita kan tekelap. Artinya sinah itu artinya tidur yang sedikit, itu kan tekelap bahasa kita kan Banjar. Nah, tidak menimpa oleh Allah yang namanya sinah, artinya tidur yang sedikit. Wala naum, dan tidak juga menimpa akan Allah tidur yang puas. Jadi Allah enggak tidur sama ada sedikit atau banyak, enggak. Wala yu'ariduhu fana, tidak mendatang kepada Allah fanaun oleh kebinasaan.
wala mautun dan tidak datang kepada Allah oleh kematian. Kenapa jadi itu tidak datang kepada Allah? Allah kenapa kita enggak akan terkelap, enggak akan tidur sebentar, tidak juga tidur puas, tidak juga Allah itu mendatang kepada beliau itu fana, tidak mendatang kepada beliau oleh kematian. Karena itu semua sesuatu adalah sesuatu yang hadis. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada segala kekurangan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala maha qidam. Qidam artinya ada sebelum tanpa ada permulaan. Nah, karena Allah itu qidam, berarti enggak mungkin Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang hadis yang baharu. Wa annahu dan bahwasanya Allah dzul mulki wal malakuti wal izzati wal jabarut. Wa annahu dan bahwasanya Allah dzu pemilik atau penguasa, al mulki alam mulk, wal malakut dan alam malakut, wal izzah dan alam izzah, wal jabarut dan alam jabarut. Apa itu alam mulk? Ya, mungkin kita bisa katakan alam mulk itu adalah seperti alam yang zahir, alam dunia kita hidupi, yang kita hidup padanya sekarang. Itu yang namanya alam mulk. Artinya alam yang kita dapatkan dengan panca indera kita. Itu yang namanya alam mulk. Adapun alamul malakut artinya sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Ini alamul malakut artinya sesuatu yang bisa didapatkan tapi dengan akal aja, tidak dengan panca indera kita, tidak dengan mata, tidak dengan pendengaran. Itu yang namanya alamul malakut, atau biasanya yang dikatakan alam ghaib. Alam ghaib. Jadi Allah pemilik penguasa pada alam mulk dan juga pada alam malakut. Dan juga Allah penguasa pada alam jabarut. Alam jabarut itu sesuatu yang bisa didapatkan dengan yang namanya panca indera dan juga bisa didapatkan dengan akal. Akan tetapi bukan sekarang, nanti. Itu misalnya seperti surga. Nanti kan kita dapatkan dengan mata kita, atau juga sesuatu mungkin sebahagian sesuatu dengan akal kita. Akan tetapi bukan sekarang, nanti. Itu namanya alamul jabarut. Adapun alamul izzah itu apa? Dikatakan alamul izzah itu gak ada yang tahu kecuali Allah aja. Itu memang sesuatu yang memang khusus bagi Allah, tidak mungkin diketahui oleh seorang pun daripada makhluk. Lahus sultan wal qahru wal khalqu wal amr. Baginya Allah as-sultan kekuasaan, wal qahru dan penahlukan, artinya Allah yang menjadikan segala sesuatu itu tahluk, tunduk kepada Allah. Al-qahr artinya penahlukan, artinya Allah yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepada Allah. Gak ada sesuatu yang bisa melawan Allah. Semua sesuatu tidak ada daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi gak ada daya? Karena memang kekuatan mereka itu semua dari Tuhan. Maka bagaimana mereka itu mempunyai daya untuk melawan daripada Tuhan? Gak ada. Wal khalqu dan bagi Allah penciptaan, Allah yang menciptakan akan segala sesuatu. Wal amru dan bagi Allah keputusan. Dan bagi Allah keputusan. Kalau sudah diputuskan Allah, enggak akan ada seseorang pun yang bisa melawan. Kan seperti yang kita ketahui bahwasanya seseorang yang menerima akan qada Allah, takdir daripada Allah, yang namanya takdir Allah akan tetap itu berlaku. Yang namanya takdir Allah akan terjadi. Kita ridho atau enggak ridho, akan tapi kalau kita ridho dengan takdir Allah, kita mendapatkan pahala. Kalau kita enggak ridho, tetap yang takdir Allah juga akan terjadi, tapi kita mendapatkan dosa. Jadi yang namanya takdir Allah ya sudah ridhoin aja. Kenapa? Kita enggak ridho tetap terjadi. Bedanya apa? Kita ridho dapat pahala, enggak diridho enggak malah mendapatkan dosa. Adapun takdir Allah tetap akan terjadi dan terjadi, enggak akan bisa dirubah.
Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan ma yasha, apa yang beliau kehendaki dan beliau pilih. Yang Allah kehendaki, yang Allah pilih, itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan dikatakan apa? Anta turid wa nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau pengen sesuatu, kita pengen sesuatu, akan tapi Allah yang melakukan apa yang beliau kehendaki. Ya kita kehendaki, ini pengen sesuatu, ini pengen sesuatu. Apa yang terjadi bukan gak pasti yang kehendak dia atau kehendak kita, tapi yang pasti akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun biyaminih wal khalaiqu makhuruna fi qabdatihi. Was-samawat, dan langit-langit, matwiyatun dihukumi, biyaminihi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal khalaiqu, dan bermula para makhluk, makhurun, tidak ada daya, fi qabdatih, di dalam genggaman kekuasaan Tuhan. Makhurun, tidak ada daya atau tunduk, tahluk, fi qabdatih, di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira' al-mutawahhid bil ijadi wal ibda'. Wa annahu, dan bahwasanya Allah al-munfaridu, yang menyendiri, bil khalqi, dengan penciptaan. Allah yang menyendiri dengan penciptaan, maka tidak ada pencipta selain beliau. Gak ada pencipta bagi sebuah sesuatu selain Allah, gak ada. Gak ada yang menciptakan akan sebuah sesuatu selain Allah. Kalau ada itu ya bohong orang. Gak ada sesuatu yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtira'u, dan juga kan Allah menyendiri al ikhtira' pada penemuan. Ikhtira' itu kan artinya menjadikan sesuatu tanpa ada sebelumnya, menjadikan seseorang akan sesuatu yang belum pernah ada, itu yang namanya ikhtira'. Menjadikan sesuatu yang tidak pernah ada, itu namanya ikhtira'. Atau bisa kita katakan kan penemuan. Wa annahu, dan bahwasanya Allah al-munfarid, yang menyendiri, bil khalqi, dengan penciptaan, wal ikhtira', dan penemuan. Artinya penemuan artinya menjadikan sesuatu yang mana itu sesuatu tidak pernah ada. Al-mutawahhid, Allah yang maha esa, bil ijad, dengan menciptakan. Artinya ijad itu apa maksud ijad? Menciptakan artinya menjadikan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada. Mengeluarkan sesuatu daripada ketiadaan kepada ada, itu namanya ijad. Wal ibda', dan Allah juga maha esa pada ibda'. Ibda' itu apa? Ibda' itu artinya apa? Membuka akan adanya sesuatu. Artinya memulai daripada adanya sesuatu, yang mana itu Allah menciptakan akan segala sesuatu, memulai akan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Beda sama kita, kan kita itu buat pesawat, lihat burung dulu, contoh burung. Kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa ada contoh menciptakan akan makhluk beliau. Khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah menciptakan akan makhluk. Wa a'malahum, dan Allah juga menciptakan akan pekerjaan mereka, akan apa yang mereka lakukan. Jadi kita itu ciptaan Allah, dan apa yang kita lakukan ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah khalaqakum, yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan Allah juga yang menciptakan akan apa yang kalian amalkan.
Dari sinilah kita, kalau kita itu beramal dengan sebuah amal, kita itu jangan merasa bahwasanya kita yang beramal, itu adalah ciptaan Allah. Allah lah yang memberikan akan taufik. Allah lah yang menjadikan kita itu bisa melakukan akan perbuatan ketaatan. Jika Allah nggak menghendaki kita melakukan perbuatan, Allah menjadikan kita berbuat kemaksiatan, siapa yang bisa menolak? Jadi Allah yang memberikan kita itu akan taufik untuk bisa beribadah. Jikalau bukan ciptaan Allah, ya jikalau bukan Allah yang menciptakan, kita nggak akan bisa beribadah. Nah, diceritakan bahwasanya ada seorang ulama tapi bukan ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang keluar daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu kan mengiktikadkan, orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka itu mengiktikadkan jikalau amal seseorang itu amalnya buruk, kata dia itu bukan ciptaan Allah. Ya Allah menciptakan akan segala amal kita, sama ada amal yang baik atau amal buruk. Akan tetapi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita juga pilihan untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita pengen melakukan ini atau itu, kan kita diberikan Allah pilihan. Akan tetapi kita tahu segala sesuatu hakikatnya kita itu tidak bisa melakukan sesuatu kecuali Allah yang menghendaki. Nah, jadi ada orang-orang yang Mu'tazil, artinya kan orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci Allah yang terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, dia ini menghendaki apa? Maksudnya Allah enggak mungkin menciptakan perbuatan buruk pada hamba. Ya ini kata-kata ya secara zahirnya bagus kan kata kita, akan tapi ini salah. Allah menciptakan akan segala sesuatu. Tidak mungkin kita itu bisa memperbuat sesuatu tanpa kehendak Allah. Apakah kita itu bisa keluar daripada kehendak Allah? Apakah kita itu bisa keluar daripada kekuasaan Allah? Enggak mungkin. Jadi segala sesuatu yang memang hakikatnya itu adalah segala sesuatu, jikalau bukan Allah kita nggak akan bisa melakukan itu. Nah, akan tetapi kita itu menyembah Allah dengan melakukan yang namanya ibadat. Adapun yang namanya maksiat itu memang ketika seseorang melakukan kemaksiatan itu memang kehendak Allah. Gak mungkin seseorang itu maksiat dan Allah terpaksa. Ini seseorang melakukan kemaksiatan tanpa dikehendaki Allah. Berarti kalau seandainya seseorang melakukan kemaksiatan tanpa Allah menghendaki dia itu melakukan kemaksiatan, sama aja kita mengatakan bahwasanya Allah dimaksiati di dalam kekuasaan beliau. Sama aja kita mengatakan ada seseorang yang bisa keluar daripada kekuasaan Allah. Kan gak mungkin seseorang keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya segala makhluk pasti di dalam kekuasaan Allah. Sama ada dia itu melakukan ketaatan ataupun dia itu melakukan yang namanya kemaksiatan. Akan tetapi masalahnya nanti kan masalah Allah ridha atau enggak. Allah menghendaki segala sesuatu. Tapi apakah kita pengen kita itu menjadi seseorang yang dikehendaki Allah untuk neraka? Jangan kan? Ya kan? Kehendak Allah semuanya. Ini yang namanya melakukan kemaksiatan itu kehendak Allah. Ini yang melakukan ketaatan kehendak Allah. Akan tapi kan ini yang melakukan kemaksiatan ya dikehendaki orang yang dikehendaki Allah untuk neraka. Orang yang melakukan ketaatan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga. Apakah kita pengen dikehendaki Allah dengan yang keburukan? Enggak. Jadi kita itu ya memang kita gitu mengiktikadkan segala sesuatu itu pasti dari Allah. Tidak mungkin seseorang itu keluar daripada kekuasaan Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin seorang makhluk keluar daripada kehendak Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin seseorang itu bisa melakukan sesuatu dan itu bukan daripada kehendak Allah. Berarti kan kita mengatakan Allah itu berarti kan kita itu mengatakan bahwasanya seseorang hamba itu bisa keluar daripada kekuasaan Tuhan. Itu kan enggak mungkin. Dan jadi segala sesuatu itu pasti ciptaan Allah. Akan tetapi kita itu membahas akan sesuatu itu kehendak Allah, bukan arti kehendak Allah itu Allah ridho, bukan. Allah ketika yang namanya iradah Allah, kehendak Allah itu bukan yang namanya ridho. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Jahal untuk neraka,
Allah menghendaki kepada Abu Jahal dia itu melakukan kemaksiatan. Apakah berarti Allah ridha kepada kemaksiatan Abu Jahal? Enggak. Jadi yang namanya kehendak bukan yang namanya ridha, bukan. Jadi ini ceritanya orang-orang yang Mu'tazil itu, mereka itu beranggapan bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin melakukan karena kita kan ketika kita melakukan sesuatu, kata kita kan segala sesuatu diri kita ciptaan Allah, perbuatan kita ciptaan Allah, sama ada yang baik atau yang jahat. Nah, kata mereka nggak mungkin Allah menciptakan akan yang buruk. Nah, tapi kata kita tetap segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Akan tetapi permasalahannya ada sesuatu yang Allah ridhoi, ada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka kita berusaha supaya kita melakukan sesuatu yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah gak mungkin segala sesuatu itu keluar daripada kehendak Allah. Gak mungkin Allah dimaksiati di dalam kekuasaan beliau, gak mungkin. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah mentakdirkan arzaqahum akan rezeki mereka, wa ajalahum dan umur mereka, batas kehidupan mereka. Allah yang mentakdirkan itu. Fala rizqa li ahadin illa minhu. Jadi wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah mentakdirkan akan rezeki mereka, wa ajalahum dan ajal mereka. Artinya masa kehidupan mereka. Jadi enggak ada rezeki bagi seseorang kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada itu rezeki halal atau haram. Jadi yang namanya rezeki itu adalah kullu muntafa'in bihi halalan kana aw haraman. Segala sesuatu yang diambil manfaat dengannya, sama ada itu halal atau haram, itu namanya rezeki. Apa aja? Kalau diambil manfaat dengannya halal atau haram, itu adalah rezeki. Nah, Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum minhu haraman wa halala." Qul, katakan olehmu wahai kekasih Muhammad, ara'aytum, apakah kalian melihat ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, lakum bagi kalian, min rizqin daripada rezeki. Faj'altum minhu haraman wa halala. Maka kalian menjadikan daripada itu rezeki menjadi haram atau menjadi halal. Yang namanya rezeki ditulis oleh Allah itu pasti datang kepada kita. Akan tetapi yang menjadikan itu rezeki halal atau haram kita ternyata. Jadi namanya rezeki itu sudah bertulis. Nah, permasalahannya kenapa? Kadang-kadang kita itu yang terburu-buru. Ini yang kita ambil haram, sebenarnya kalau kita nggak ambil dengan secara haram, tetap ini akan datang kepada kita. Yang namanya ini sudah milik, dituliskan Allah, ini milik kita, menjadi rezeki kita, pasti akan datang kepada kita. Akan tetapi kadang-kadang kita terburu-buru untuk mengambilnya sehingga itu jadi milik kita tapi secara haram. Adapun kalau kita sabar, pasti itu yang memang ditakdirkan Allah pasti datang kepada kita dengan secara halal. Jadi kalau kita bersabar, jadi segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, rezeki pasti datang. Akan tetapi kita yang menjadikan itu halal atau haram. Ya, mudah-mudahan ini bisa menguatkan akan keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. الله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملته وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، وجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء، والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير، وثبتنا على أقوام المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.